masuk ke dalam max of motion ya. Tapi ini setengah dulu ya. Nanti setengah lagi di minggu depan ya. Oke. Ini sudah tampilan di max of stability ya. Kita buka aja desain yang udah ada ya. Nah, ini pilih yang motion modeler stability. Oke. Open. Oke. Kalau sudah ada seperti ini, berarti dia udah ada tangki-tangkinya. Oke, nah sekarang saya mau menjelaskan pembagian tangki. Ini di tank calibration-nya, ini ke window-nya di sini. Jadi untuk di stabilitas kita untuk mendefinisikannya nanti di sini ya. Ini untuk di bawah sini ada. Ini untuk sounding, ini nanti untuk cross flooding, ini key point, ini margin, ini modulus. Nanti kalau modulus dia di kekuatan adanya. Ini bulkhead. Nah, nanti kita bisa setting. Nah, di bulkhead ini nanti perhitungannya untuk di Fuda blank ya. Nah, di sini di tipe-tipe tangki ini ada tank, ada link tank, ada kompartemen, ada link kompartemen, ada non buoyancy. Nah, jadi kalau yang tank itu dia berupa tangki yang ada cairannya yang sudah biasa lah. Contohnya kayak fresh water ya, terus full oil tank, lubricating oil tank, apalagi bahan bakar ya. Bahan bakar tadi air bersih, air tawar, nanti ada air balas. Nanti selebihnya bisa melihat di sini di case analisa density. Nah ini ya si water balas, water. Nah diesel dengan yang full oil berbeda. Yang diesel yang solar, kalau yang full oilnya ini dia yang heavy fuel oil. Ini lubricating. Nah ini sisanya kalau dia gas oil ini slop. Nah ini custom. Ini kalian isi sendiri berapa density-nya di sini. Nah, di density tadi ini ada kode ya, B. Kalau ini kita masukin kodenya, fluid tipenya B, maka dia akan ganti balas dan dia sudah 1,025. Kalau kita balikin lagi 1, ya nggak ada. Kita masukinnya kodenya aja, base water, W. Oke, ini tangki yang tadi. Nah, kalau kompartemen dia khusus untuk ruangan, bukan tangki. Apa ruang muat? Yang udah saya bilang di awal, misalkan kalau kayak kapal tanker, walaupun nanti dia ruang muatnya itu berisi cairan, berarti kita tidak usah dia tipenya bukan tank tapi kompartemen. Biarkan saja, jadi nggak usah ada beratnya. Nanti beratnya diisi ketika di load case window, ya. Slop tank isinya nanti kompartemen, ya. Tangki slop tadi ada ya, tangki slop. Terus void, cover dam. Nah ini kompartemen. Apalagi nih engine room tuh dia. Di sini engine room dinyatakan dengan kompartemen. Sebenarnya nggak usah ini. Accommodation, mungkin nanti kalau ada sampai bangunan atas didefinisikan juga kompartemen ya. Nah, lalu ada tipe apa lagi? Ada non buoyancy. Kalau non buoyancy itu yang tidak ada hubungannya dengan buoyancy ya. Buoyancy itu kan gaya tekan ke atasnya ya. Jadi contohnya di sini ada bow thruster. Nah, kalau bow thruster itu kan bolong. Dia tidak menimbulkan apa gaya angkat atau gaya tekan ke atas. Maka dia masuknya ke dalam non buoyancy. Jadi bow thruster beserta dengan thrusternya itu masuknya ke non buoyancy. Kecuali kayak forpik tank itu kan tangki, nanti tipenya tank. Lalu yang link tank dengan link kompartemen itu sama saja. Dia hanya fungsinya sejenis atau sama. Jadi kita tidak perlu lagi tipenya apa, intake damage-nya berapa, itu tidak perlu. Ya, itu yang masalah tangki. Lalu yang kedua, nanti tangki itu juga bisa dibawa ke atas. Nanti kita desain struktur di atas, ya. Nanti itu bisa kita jadikan tangki. Nanti tangkinya itu bisa muncul di atas.
Ya misalkan kayak kapal kecil nih, misalkan tangki bahan bakar di sini ya, kita desain aja kotak di sini seperti biasa, lakukan diedit by structure, nanti itu kita desain di room definition window-nya, panjangnya di mana, belakangnya, depannya, tingginya berapa, itu kita setting. Ya, nanti tangkinya mau bentuk lingkaran kah, mau kubus, nah itu nanti bisa disetting. Ya, langsung bisa disetting sebagai tangki. Nah, lalu setelah itu ini masuk ke dalam equilibrium. Nah, jadi kalau nanti ini misalkan kita departurnya kita running, set ya. Nah, kalau equilibrium ini adalah keadaan ketika load cache. Nah, nanti bedanya dengan kita cek ini hard angle stability. Nah, kalau kita menganalisa stabilitas ya, itu pastikan untuk heal-nya itu yang standar aja dari 0 sampai 90 lalu 10 derajat mulainya dari kiri. Terus untuk trim pastikan dia tidak ada trim. Nah, ini ya, fix trim. Oke, baru di running. Nah, nanti hasilnya akan berbeda kalau dia ada trimnya. Nah, misalkan hasilnya itu kan di sini resultnya ya. Ini GZ-nya ya. GZ-nya misalkan 0,802 kita pakai trim, bedanya apa? Misalkan analisa trim free trim to load case misalkan kita coba dulu. Trimnya bisa dalam derajat atau dalam angka meter ya. Nah, nanti kalau dilihat ya gambarnya dia agak ke depan nih, trim by bow ya, ke depan. Terus kalau nanti dilihat di sininya berbeda ya. Tadi kan 0,80 sekian, sekarang 0,83. Nah, ini munculnya nanti dia di sini ya. Kita lihat bedakan yang ininya 80. Sorry, ini di suspend. GZ-nya 0352. Ini GZ-nya 0358 tuh ya, berbeda. Lalu apalagi yang bikin dia beda? Sorry, nggak kelihatan ya. Bentar. Nah, ini yang awal yang dia tanpa trim 80-nya 1026 ya, kelihatan. Lalu yang ada trim di 80-nya itu dia 1056 ya, turun. Nah, itu beda. Jadi dia ada trim. Trim akibat free to load cache. Nah, yang dimaksud dengan free trim to load cache itu yang mana? Ini kita balik lagi ke stability-nya. Di sini, kalau ini kita balik ke dalam load cache yang pada saat departure, nah ini ya. Jadi pada saat kondisi sekian, fresh water 80 di 100, di 92, krunya 5 dan segala macam, HCG, VCG segala macam. Terus kita running free trim throat case-nya, nanti kita lihat tampak sampingnya, tuh dia akan trim ke depan kalau posisi dia berangkat. Artinya lagi full load nih kan, kalau berangkat nih full load. Artinya dengan kondisi sekian, kapalnya ini nanti dia trim depan. Nah, ini sama aja halnya dengan equilibrium. Nah, equilibrium ini menandakan posisi awal kapal kita itu seperti apa nanti. Nah, kan sama. Nanti equilibrium juga nanti munculnya di sini dia. Nah, draftnya kurang lebih sekian, assessment sekian gitu ya, data-datanya. Nah, sekarang kalau arrival ini kita yang ini, terus kita bedakan trimnya yang fixed trim ya. 0 aja, nggak usah ada trim, rata. Jadi even kill nih. Kita paksa dia even kill. Nah, ingat ya 04 ini 0,494. Kita lihat tampak sampingnya rata ya even kill. Terus trimnya nih kita free trim to load cache. Oke. Terus kita running. Nah, kalau dari dia keadaan tiba, dia terima. Nah, dia masih condong ke agak ke depan dikit.
Nah, 0,525 naik. Ya, itu bedanya. Nah, terus kalau trim itu nanti bisa kita atur juga tadi. Ini di upright hidrostatiknya nanti bisa diatur. Mau trim berapa ya? Jadi pada saat trim itu karakteristik hidrostatiknya berbeda ya. Nah, ini analisa. Nah, trimnya yang bisa free trim total case atau kita bisa setting trimnya. Kalau plus maka dia trim by strength. Kalau minus berarti dia trim by bow. Gitu ya. Sekarang kalau kita coba 1 meter, kita klik OK. Kita masuk ke tampak samping, kita klik running. Nah, kelihatan ya miringnya. Ini trim by strength 1 meter. Jadi yang belakang nambah 1 meter, yang ini berkurang 1 meter. Nah, kita bisa seperti itu ya. Nah, cuma dia di sini tidak memberikan persyaratan kira-kira dengan syarat tadi 1 meter itu ininya harus berapa, kan nggak ada ya. Sama analisa trim, kalau ini kita rubah jadi 0 pun gitu ya, ini nggak akan berubah sama gitu ya. Oke, yang ini ada specific condition. Nah, nanti kalau di specific condition ini gitu ya, kita bisa memilih kondisi apa yang kita inginkan di sini, specific condition. Nah, displacement kita mau berapa, heelnya mau berapa, fix ini kita ini fix trim, LCG-nya gimana, CCG, PCG-nya, nanti dia akan sama aja kayak trans apa ya, parameter kita memberikan CB sekian, dia nyari sekian CB-nya udah ketemu. Nah, kurang lebih begitu ya. Departurnya 80 misalkan, ini specific condition analysis, specific condition. Oke, displacement-nya coba aja nanti LCG segala macamnya itu nanti dirubah. Ini draftnya mau berapa misalkan ya. Misalkan 1,1 misalkan. Tinggal di running aja. Nanti lihatnya di sini di space 1, displacement dia sekian, heelnya 0, draftnya kalau draft saya 1,1 sekian gitu loh. Displacement-nya KM KB gitu. Jadi pembacaan tabel hidro ya. Nanti bisa disamakan. Oke. Terus kemarin itu yang belum adalah marpol oil outflow hampir sama dengan cross flooding. Nah, kalau cross flooding itu settingnya nanti di sini. Nah, ini kita buat baru namanya explode 1. Ini ada room A, ada room B. Nah, room A-nya ini mau apa? Ini ruangan. Room B-nya juga ini ruangan. Nanti ruangan B-nya ini mau apa? Bukan ruangan yang B sih sebenarnya, ini nanti ruang mau di mana? Long post, offset, height-nya mau seperti apa? Nanti luasan dengan koefisiennya itu akan mengikuti. Nanti silakan lihat di panduan ini apa ya. Ini konektivitasnya gimana? Ini dari B ke A. Jadi ada 2 tangki yang bersebelahan, kalau bocor nanti seperti apa gitu. Kita bisa milih tangkinya di sini. Ah, nih roomnya apa? Nah, kalau yang A bocornya ke B atau yang sebaliknya B ke A, kita menghitungnya, atau yang A hanya ke B saja atau yang B hanya ke A saja, bisa seperti itu. Oke. Nah, kalau ini yang apa namanya? Marpol oil flow-nya. Nah, ini didefinisikan seperti ini ya. Ini marpol nih ya.
Cuma nanti ini ada settingannya lebih lanjut ya, jadi masih ada angka yang kosongnya. Nah ini oil density-nya berapa, belum diisi, kita nggak tahu. Dia sudah memberikan rumusnya, nanti ada. Tinggal kita isi aja keterangan-keterangan dari rumusnya. Oke, yang kedua nanti settingan, ini yang ketiga atau keempat nih, ini settingan untuk longitudinal strength. Yang penting nanti di loadcast-nya dan di tangkinya sudah diisi dan sudah dilengkapi dengan LCG VCG ya. Nanti tinggal di running pada saat departure, enter. Gambarnya di sini. Nah, ya. Ini gambar momennya, ini buoyancy-nya, ini masanya, damage-nya nggak dihitung karena nggak disetting. Ya. Terus ini shear force-nya seperti ini bentuknya gitu ya. Nah, nanti yang perlu disetting mana? Kalau untuk tangki, bukan di sini, dia di sini, loadcast window. Nah, nanti muncul yang namanya after limit dan forward limit. Kalau untuk tangki ini kan total tank, dia sudah perlu dihitung lagi. Kenapa? Karena di room definition window untuk tangki, dia half-nya, for-nya, port set, segala macam sudah dihitung. Tapi kalau untuk muatan, yang lain selain dari tangki, dia belum dihitung. Contoh kayak crew. Crew itu beratnya dari mana ke mana posisinya, deck equipment dari mana ke mana, kargo dari mana ke mana. Gitu kita perlu mendefinisikan ya. Di long postnya itu di tengah, maka nolnya itu di tengah. Sekarang kalau semuanya saya setting nol semua, dia di sini ya. Nanti lihat apa yang terjadi perbedaannya. Sekarang di running lagi. Sekarang dilihat gambarnya. Nah, ya, semuanya berada di tengah gitu. Nggak ada buoyancy-nya, nggak ada momennya, semua di tengah ya. Nanti itu yang kita setting. Nanti ini bisa rival juga gitu ya, dan lain sebagainya. Misalkan kita coba contoh yang lain, satu lagi sebelum kita lanjut ke yang lainnya. Misalkan seperti ini, pakai yang sudah ada, yang punya orang misalkan ya, kita buat. Bentar, lagi loading ya. Ini udah kita setting longitudinal strength, kita coba langsung kita running aja di sini. Kita udah running ya. Nanti tunggu di sini kalau ada komplit baru kita buka grafiknya hasilnya seperti apa. Oh, udah ready. Nanti udah bisa dilihat. Nah, bentuknya masih ngaco ini. Momennya, shear-nya, lalu tidak ada buoyancy-nya ya. Kenapa? Ini kalau tangki memang sudah didefinisikan ya, di sini sudah oke. Tapi untuk load case satunya, nah after limit dengan forward limitnya masih belum ada. Nah, misalkan kita seolah-olah kita ini definisikan sendiri. Misalkan kita lihat dari tampak samping ini, nah, dia trimnya nggak usah ke belakang ya. Kita lihat frame of reference dia itu sekitar 86 sampai FV, tengahnya 40. Maka 0 sampai 86 itu menjadi berat baja kapalnya. Di load case mana? Nah, ini baja kapal 0 sampai 86 gitu ya. Itu di belakang ya, berarti 0 sampai 15. Outfitting ya keseluruhan misalkan 0 sampai 86. Kira-kira aja. Makanan tuh adanya di belakang ya, berarti 0 sampai 15. Kemudian barang juga ada di atas situ misalkan
Nah, ini kargonya, kargo oil tank satu nanti ini di sini, ini bawahnya apa nih? Balas ya, balas satu. Tangkinya di running dulu, nggak kelihatan. Oh ini, oke, berarti ini balas 2, balas 3, balas 4, balas 5, balas 6. Oke, mulainya dari balas 2. Nah, ini balas WBT 2. Nah, ini mulainya. Eh, oh sorry, tangki WBT 2. WBT 2. Nah, ini ya. Mulainya dari sini. 6575 gitu aja. Berarti COT 1 6575 di longitudinal strength. Nah, 65 sampai 75. COT 2-nya berarti di sini 65. Nah, kita lihat COT 2-nya di tangki. Berarti WBT 3 sampai 54. Masukin. Di 54. Nah, maka di sini 54 sampai berapa nih di WBT 4? 43. Oke, nanti dari 43 ke 33. Oke. Ini 43. Oke. Ini 43, 33 sampai 43. Terakhir COT 5-nya berarti di BBT 6. Nah, 20,4 sampai 33. Nah, 20 aja. Nah, misalkan sudah seperti ini vertical arm-nya sudah mengikuti, tinggal coba kita running. Nah, ya, itu hasilnya ya. Cuma nanti disesuaikan lagi lah, ya. Ini momennya sudah terbentuk. Nah, ini sudah mulai ada buoyancy-nya. Tadi kan belum ada, ya. Nanti di setting. Nah, ini apa nih? Yang hijau ini ada masa atau momen. Nah, ini ya. Tadi kan masih ngasal soalnya masih ngarang. Nah, ini mungkin dari maksud stability sudah clear ya. Kalau ada yang ingin ditanya atau ingin bertanya sebelum masuk ke motion silakan ya. Kalau yang ingin ditanyakan. Sambil saya membuka motion terlebih dahulu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanya mengenai stability, ini saya pindah dulu ke Maxuf Motion. Ya, sudah ya, yang stability-nya saya hapus. Saya close maksudnya. Oke, sebelumnya, oke, word-nya dikeluarkan dulu. Oke, saya stop share dulu sebentar ya. Baru saya masuk ke dalam motion lagi.
Oke, nah sudah ya, ini tampilan Microsoft Motion. Nah, tadi kan saya udah buka Microsoft Motion ya, tampilannya beda. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka Motion. Ya, jadi yang pertemuan-pertemuan awal kalau maksudnya mau dibalikan ke awal, itu kita tekan Shift ya. Kita tekan Shift terus kita klik 2 kali sambil buka. Nanti kalau ada menu atau perintah delete all preference, nanti dia akan mendelete semua pengaturan sehingga pengaturan settingan menu-menunya ini kembali ke awal. Nah, ini di awalnya Motion tuh seperti ini. Nah, intinya Motion itu nanti untuk menghitung apa ya? Nanti mungkin ini di mata kuliah Hidro ya, ini belajar itu namanya menghitung RAO. Nanti kalian mendengar istilah yang namanya DOF ya, Six Degree of Freedom, Degree of Freedom atau 6 derajat kebebasan ya. Nah, RAO itu adalah kalau kita lihat di sini misalkan ada RAO atau RAO ya. RAO itu adalah respon amplitude operator ya. Nanti kalian cari istilahnya apa gitu ya. Tapi intinya respon amplitude operator itu adalah kita ingin mengetahui respon kapal itu seperti apa ya terhadap kecenderungan 6 derajat kebebasan tadi ya. Nah, 6 derajat kebebasan tadi itu ada apa aja? Nah, ini kalau di perspektif, kalau saya besarin. Nah, ini ada apa namanya? Pitching, ada yawing, ada rolling. Ya. Lalu setelah itu ada lagi ada swaying, ada surging. Ya, jadi ada 6 derajat kebebasan. Jadi ketika nanti kapal berlayar nih, lepas ya, nanti ada ombak, itu kecenderungan kapal itu terhadap 6 derajat kebebasan itu ke arah mana? Apakah dia lebih kepada rolling? Apakah dia kepada pitching dengan tidak mengabaikan yang lain? Jadi hanya kecenderungannya yang mana? Misalkan kecenderungannya rolling ya, berarti dia rollingnya besar. Cuma bukan berarti dia tidak ada pitching, having, dan lain sebagainya gitu. Jadi hanya mencari kecenderungan dia ini nanti akan kemana? Apakah ke rolling, apakah having, pitching, dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti ini seperti simulasinya di towing tank gitu ya. Jadi nanti ada gelombang, kapal itu akan ditembak gelombang dari belakang ya. Kalau kalian sudah belajar itu namanya following seas. Kapal akan ditembak gelombang dari depan, itu namanya head seas. Satu lagi, kapal ditembak gelombang dari samping, itu namanya beam seas. Jadi ada flowing seas 0 derajat, ada beam seas 90 derajat, dan ada head seas 180 derajat. Atau nanti ada yang ditembak dari serong misalkan 45, 75, 120 dan sekian sebagainya. Kita nanti ini kapal seperti apa karakteristiknya, kemana yang berpengaruh. Tuh. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Gitu. Nanti kapalnya bisa dalam keadaan bergerak atau dalam keadaan diam. Jadi kapal dalam keadaan diam di kolom water atau di air tenang, nanti kita tembakan gelombang dari samping kiri, kanan, depan, belakang. Atau nanti ketika kapalnya sedang berlayar dengan berbagai variasi kecepatan, itu gelombangnya kita arahkan ya, dengan kecepatan tertentu. Nah, misalkan gitu. Nanti mau bagaimana tinggi gelombangnya gitu ya. Nah, ini berguna nanti yaitu tadi untuk mengetahui satu lagi namanya MSI. Nah, itu motion sickness indicator ya. Jadi mengetahui kenyamanannya dari situ. Dia berlayar selama sejam, 2 jam, ya, 6 jam itu bagaimana keadaannya? Apakah dia sakit, mabuk, mabuk laut? Tidak. Itu bisa dilihat indikatornya di MSI. Nanti ada standar MSI-nya. Nanti orangnya di mana? Mau di depan, di belakang, di tengah, di atas. Nanti itu bisa dihitung semua MSI-nya bagaimana. Kalau ketinggian gelombangnya 3 meter gitu ya, dia terpapar selama 2 jam, bagaimana keadaan orangnya? Apakah nanti dia melebihi ambang batas atau tidak, itu nanti bisa dinilai dari MSI. Nah, selain MSI juga tadi hubungannya dengan stabilitas itu ada WOD ya, water on deck. Nanti water on deck itu ke slamming, nanti ada beban namanya slamming atau probability slamming di depan. Jadi ketika kapal berlayar ini probability-nya tuh seperti apa sih gitu ya. Berapa persen yang akan dialami oleh kapal ini gitu. Kita mengetahui nanti slamming-nya itu bagaimana. Jadi kalau kalian udah belajar kekuatan pasti tahu ya istilah slamming ya. Tidak akan saya bahas di sini.
Nah, untuk menu-menunya tadi kita Windows, kita restore to default. Nah, ya. Nah, ini tadi ada RAO. Oh, di bawah nih ada ini summary seperti biasa kayak di stability. Jadi kita perkenalan menu-menunya ada dulu dan fungsi-fungsinya. Ada summary ya, summary kayak stability nanti untuk hasilnya seperti apa. Terus MSI ini nanti motion sickness indikatornya, nanti grafiknya dimunculkan di sini di graph ya. Ini graph MSI, ini graph. Nah, ini ada standarnya MSI. Tuh ya, force jadi ketidaknyamanan. Nah, dia nilainya dari 30 menit, 20 menit sampai 8 jam nanti ada batasnya. Nah, nanti kita di mana nih? Itu. Ya, yang bagus tiga-tiganya harus di bawah standar ya. MSI nanti untuk CGRAO ini hasil dari RAO-nya nanti muncul di grafik sini. Untuk spektra juga ini remote location. Nah, remote location nanti untuk meninjau lokasi yang mau kita tinjau di mana. Nah, ini lebih terkait dengan MSI-nya nanti juga ada. Ya. Lalu ini input. Nah, ini kayak stability tangki ya, tempatnya memang input ya. Atau nanti juga di atasnya itu bisa kalian lihat nanti di sini ada ya. Nanti ini kalau ini hasil nih result. Nah, inputnya ini input, ini result. Nah, ini gambarnya. Ini perspektif, ini profile, ini plan, ini body plan, ini input, yang bawahnya ini result, ini gambar dari grafik. Nah, ini yang polar, grafik polar, ini grafik juga polar ya. Ini untuk merunning ya seperti biasa. Ini curve of area dan lain sebagainya. Nah, tadi udah jelaskan ya. Jadi kalau motion itu atau juga ada yang Indonesia kayak olah gerak ya. Tapi untuk menghitung tactical diameter masih belum bisa ya dimaksud. Hitungannya manual. Ini lebih kepada si keeping ya atau olah gerak tadi lah yang degree of freedom-nya ya. Satu lagi dia juga bisa mensimulasikan nanti ketika ada gelombang itu seperti apa. Nah, untuk manualnya sendiri itu seperti biasa. Jadi dia ada di data C ya. Program file, Bentley, engineering gitu ya. Nanti pilihnya yang motion manual. Kalau saya share screen untuk nah ini motion manual. Nah, di sini ada nanti pengertiannya untuk apa, metodenya sebagai apa? Metode-metodenya itu semua di sini ya. Nah, jadi si keeping itu nanti banyak teorinya ya. Ada yang strip teori yang pertama, yang kedua ada yang pakai panel method. Nah, ini assumption atau panel method. Nah, ini koordinat yang tadi ya. Nah, ini ditambahkan 0 tuh dari 90 atau 270 dari samping kiri kanan atau 80 dari depan. Nanti bisa juga 45 derajat, 135 ya, 225 itu. Enggak harus mengikuti ini ya. Nah, ini ada yang namanya systat kode. Nah, nanti di input kita harus wajib memasukkan systat kodenya ini. Nah, ini dari WMO ya. Nah, ini World Meteorological Organization, dia yang mengkode-kodekan deskripsi. Jadi kalau kodenya 0, dia nggak ada gelombang, ya tenang, itu namanya calm water atau glassy water. Kalau kodenya 1, dia 0 sampai 0,1 meter dirata-ratain. Itu masih calm water. Ya sampai 9. Nah, di atas tinggi 14 meter tuh fenomenal. Nah, biasanya tuh menghitung hanya di 5 ke atas atau 5 ke bawah. Ya, di 4 meter itu masuknya rauk. Ya, yang ganas nih. Ya, mungkin yang fenomenal itu udah badai, tsunami, ya, topan, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk di input nanti kita masukinnya kode 0, 1, 2, 3 gitu ya. Bukan yang signifikan wave height-nya. Bukan itu yang kita masukkan, tapi si stat kodenya ini. Nah, kode 4 berarti rata-ratanya 1,875. Nah, bukan berarti dia 1,875, tapi dia 1,25 sampai 2,5. Kita ambil di tengah-tengahnya ya 1,875 lah. Gitu. Nah, ini spektrum yang digunakan nanti ada jump swap,
ada apa DNV. Nah, nanti seperti ini yang counter frekuensinya sudut dari mana dia datang, yang sebelah kiri ini RAO-nya. Jadi ini kecenderungan dia having. Nah, tapi kita nggak tahu ini pada saat gelombang ditembakkan kemana. Pitchingnya sekian, gitu. Ini teoretikalnya lebih daripada yang stability. Kalau kalian sudah mengambil TDK 3, mungkin stability ya gampang ya. Nah, tadi di awal ada strip method dan pada method. Nah, kita balik lagi ke dalam motionnya di sini. Ini ada analisa tipenya, ada panel, ada strip. Nah, bedanya apa? Itu nanti akan saya tunjukkan ya. Yang strip ini untuk apa, yang panel ini untuk apa. Terus dia ada hale, ada draft, ada measure hole ya. Ada vessel tipe, ini harus didefinisikan. Jadi kalau nanti yang merancangnya kapal katamaran, trimaran, pentamaran, itu vessel type-nya di dalam modeler itu sudah harus didefinisikan ya. Berapa jarak SPL-nya ya. Nah, ini massa distribution sama damping distribution itu sudah given diberikan. Cuma nanti bisa diubah, nanti konsekuensinya kemana, nanti kalian silakan lihat di dalam panduannya. Ya. Ada environment sama frekuensi rank-nya. Ya, ini frekuensi rank-nya nanti mulai di berapa sampai berapa radian atau derajat. Environment-nya ya inilah air laut ya, deep water. Nah, ini strip teori metodenya mau apa? Ini ada yang pakai transform atau enggak. Lalu ada tesistornya pakai yang mana metodenya. Ini yang wave force-nya mau gimana ya. Itu semua nanti ada penjelasannya. Akan kita praktekkan di minggu depan. Ini hanya pengenalan teorinya dulu. Ini data seperti biasa, ini sudah di setting, nggak usah dirubah-rubah lagi. Kalau di awal sudah setting, maka ini sudah di setting. Nanti kalau sudah jadi tinggal di solve. Nah, nanti yang paling menarik itu adalah calculate wave surface. Kita bisa menganimasikan dia di sini ya. Nanti di display, lalu di render dan di animate. Nanti dia bisa diberi gelombang. Ya. Nah, untuk demo ya contoh ini kita besarin aja. Kita ambil aja yang udah ada itu ya. Yang kebuka apa di sini? Oh, kapal ikan ya. Misalkan ini kita buka aja. Oke, kita analisanya strip aja. Ini zero trim. Langsung masuk ke inputnya. Ini misalkan bagian FP atau depan. Ya, ini 11. 2,5. Posnya 11, seknya 2,5. Oh, kelebihan ya di sini. Kapalnya pendek nih berarti 8 meter aja. 7 meter 2,5. Jadi ini daerah yang mau kita tinjau nih nanti. Oke, sini speednya misalkan setting yang 9. Nanti untuk heading, kalau headingnya dalam radian, rubahnya di setting unit. Nah, unitnya dalam degree, ini dalam radian. Frekuensinya bisa hertz, bisa radian per second ya. Tinggal nanti kita pilih yang mana. Cuma kalau yang angular untuk sudut pilihnya yang degree. Nah, ini yang tadi saya bilang ini di sini nanti metodenya banyak. Nah, ini diklik dulu ya, CTRL-A seperti biasa atau ini plus ya. Menambahkan CTRL-A. Nah, metode banyak, mau pilih mana? Ini
Walaupun di sini ada satuan karakter height meter, tapi isinya kode, bukan tinggi gelombang, tapi kode. Ya, kodenya 5 atau 3, 5 deh. Oke, nanti ini bisa kalian isi sendiri. Nanti ini pengertiannya apa, fungsinya kemana, nanti ada. Oke, setelah itu kita run. Nah, yang harus kalian sabar itu di dalam running. Ini lumayan. Waktunya bisa 5-20 menit tergantung kecepatan daripada prosesor laptop kalian. Nah, ini sudah not responding. Nah, kalau sudah responding seperti ini, jangan di apa-apain. Jadi jangan klik kanan, klik kiri sembarang di dalam masuknya, nanti akan error. Nanti hasilnya akan lebih lama lagi. Ya, cuma kalau kita ganti ke mana gitu ya, Zoom, Google, Windows itu bisa. Ya. Misalkan kita ngeklik sembarang tuh, dia langsung error, nggak usah diapa-apain ya. Tapi jangan khawatir ya, nanti ini akan selesai, memang seperti itu. Jangan juga diklik cancel, biarin aja analisanya sampai selesai. Nah, kan sudah selesai, tinggal kita mainkan nanti di sini. Oh, kita render dulu dia. Render. Oke, sudah ada aliran airnya, nanti bisa kita animasikan ya. Ini pitchingnya sekian, ya wingnya ke arah sekian. Ininya lihat gini biar agak keren ya. Nah, biar enak dilihat, tinggal dimainkan. Kita mau yang irregular atau yang reguler dulu. Ininya ketinggian gelombangnya kita mau mainkan 2 meter. Ininya 1,3. Oke, kita klik OK. Kita masuk ke display, kita masuk ke animate, oke. Nah, kurang lebih seperti ini animasinya nanti. Ini yang 5 ya. Kecepatannya cuma 9 knot. Kita bisa meninggikan lagi gelombangnya. Atau ini kita kurangi dulu. Misalkan sekian ya. Terus tinggal di data, display, tinggal di animate. Nah, jadi ini dia. Jadi agak panjang gelombangnya. Ya. Terus ya, kita masukin lagi 2,2. Nah, udah tenggelam kabelnya. Jangan banyak. 1,9 aja. Tingginya kita kurangin kalau gitu. Jangan 2 meter. 1,5 aja. Nah, terus display animate. Nah, seperti ini. Nanti mau ditembak dari ini, tembaknya dari depan ya, heading. Tembaknya datang dari depan. Kalau itu yang regular ya, sama semua gelombangnya. Kalau yang mau irregular segini. Display animate. Nah, dia gede, kecil gitu ya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Ini untuk hasilnya nih ya. Summary. Oke, di MSI nanti ada sorry di sini. Nah, ini ya. Ada rollingnya 0 derajat, nggak ada kan ditembak dari depan, pitch-nya sekian derajat, have-nya sekian ya. Oke. Ini gambar RAO-nya. MSI. Nah, ini dia melewati daripada 30 menit, 2 jam, dan 8 jam.
tinggi. Artinya apa? Ini pada saat ditembak sudut sekian, sistet 5 meter, kecepatan 9 knot, dia tidak nyaman bekerja di FP. Ya, ini kan ada garisnya 8 jam. Harusnya dia di bawah sini kalau mau. Nah, ini oke. Kalau sudut masuknya 2 atau 4 radian per second, tapi kalau sudut masuknya 10 gitu ya, tapi nggak mungkin juga semakin tinggi ya gelombangnya akan semakin rapat. Gitu ya. Maksudnya apa? Ini bisa dilihat dari sini. Oke, ini yang SI dulu, ntar. Mana gantinya? Oke, di sini. Nah, ini RAO-nya. Nah, kecenderungan dia kalau ditembak dari depan yang menang itu adalah having, yang merah. Ya. Ini spektranya dia. Ini remote location-nya. Terus ini ada, nah gambarnya mana ya? Nggak ada ya. Tadi itu adanya dia di ini nanti ada harusnya ada gambarnya. Cuma tadi karena analisanya terlalu cepat ya. Jadi kecenderungan kemana dia? Nah, harusnya ini ada warnanya, tuh nggak muncul. Sama ini juga harus ada warnanya. CSA-nya ya. Tadi saya menunjukkan di sini kalau nanti gelombangnya itu semakin ya 10 tadi nilainya nih. Ya, semakin rapat. Nah, gitu. Kayak nanti nilainya itu 0 di sini. Tuh ya. 0 gitu. Nggak mungkin gelombangnya rapat gitu ya. Makanya hasilnya 0. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau yang ingin bertanya ya. Kita kulik satu persatu minggu depan ya mengenai motion. Recording stopped. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, nanti mungkin bisa ini aja ya, lewat grup atau personal chat atau gitu. Nanti baik kelas pagi ataupun kelas malam materinya ada di Google Drive ya. Untuk yang kelas paginya nanti di materinya atau update di portalnya untuk absensinya hari Rabu ya. Untuk yang kelas malam nanti langsung saya kabari. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya tutup sampai sini. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sudah boleh live room. Malam Pak.